Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali bersama kami di kelompok B Sejarah dan Aliran Psikologi, di mana kita akan mempersembahkan sebuah video dengan materi dengan tema aliran psikologi humanistik, yang dimana tak kalah menarik dari tema tersebut pemantik-pemantik kita yang sungguh-sungguh profesional dan sangat-sangat menarik. Yuk kita tonton sampai habis, karena setiap slide video dan detik-detik video akan ada hal-hal gebrakan-gebrakan yang sangat menarik. Mari kita tonton bagaimana pemateri akan mempersembahkan materinya. Mari kita tonton. Teman-teman pernah terpikir nggak apa yang membuat manusia ingin berkembang dan menjadi versi terbaik dari diri mereka? Disinilah psikologi humanistik berperan. Psikologi humanistik adalah aliran psikologi yang melihat bagaimana manusia sebagai makhluk yang bernilai dan mempunyai kebebasan memilih. Aliran ini tidak hanya fokus pada masalah dan gangguan, tapi lebih menekankan pada potensi positif manusia sebagai makhluk hidup. Menurut psikologi humanistik, setiap orang memiliki dorongan alami untuk tumbuh, berkembang, dan meraih kebahagiaan mereka. Manusia bukan hanya sekedar hasil dari lingkungan mereka atau pengalaman masa lalu mereka, tetapi mereka juga makhluk yang sadar akan dirinya sendiri dan mampu menentukan arah jalan hidupnya. Oke teman-teman, jadi saya akan menjelaskan latar belakang psikologi humanistik. Jadi, psikologi humanistik itu tidak muncul tanpa sebab. Ada situasi dan kondisi yang memungkinkan berkembangnya ide psikologi humanistik. Psikologi humanistik ini muncul pada tahun 1950-an, di mana kemunculannya ini menjadi tanda reaksi terhadap behaviorisme dan psikoanalisis yang mendominasi psikologi di awal pertama paruh abad ini. Ada dua faktor yang melatar belakangi kemunculan psikologi humanistik ini. Yang pertama, ketidakpuasan beberapa tokoh psikologi humanistik terhadap behaviorisme dan psikoanalisis. Psikoanalisis berfokus pada pemahaman motivasi bawah sadar yang mendorong perilaku, sementara behaviorisme memahami pengkondisian yang menghasilkan perilaku. Para pemikir humanis menilai psikoanalisis dan behaviorisme itu terlalu pesimis. Sedangkan psikologi humanistik menawarkan perspektif baru yang optimis, melihat manusia sebagai pribadi yang utuh, berpotensi untuk tumbuh, dan mampu membuat pilihannya sendiri. Kemudian faktor yang kedua, pemikiran yang berhubungan dengan psikologi humanistik bukan merupakan hal yang baru. Ini karena psikologi humanistik memiliki akar filosofis yang kuat dan sudah ada sejak lama. Atau singkatnya, psikologi humanistik lahir untuk mengisi celah yang ditinggalkan oleh psikoanalisis yang berfokus pada patologi dan behaviorisme yang berfokus pada stimulus dan respons, yang kemudian menawarkan pandangan positif terhadap sifat dan potensi manusia. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tokoh aliran humanistik, di mana di aliran humanistik ini ada dua tokoh, yaitu Abraham Maslow dan Carl Rogers. Abraham Maslow lahir di Brooklyn, New York, tanggal 1 April tahun 1908, yang kemudian meninggal di tahun 1970, tepatnya tanggal 8 Juni. Abraham Maslow menempuh pendidikan di University of Wisconsin. Abraham Maslow ini adalah tokoh utama dalam aliran humanistik. Selanjutnya, tokoh yang kedua yaitu Carl Rogers. Lahir di Oak Park, Amerika Serikat, tanggal 8 Januari 1902. Carl Rogers meninggal di tahun 1987, tepatnya tanggal 4 Februari, karena dengan pendekatan klinisnya. Nah, begitu teman-teman penjelasan dari saya mengenai tokoh aliran humanistik.
Sekian dan terima kasih. Konsep dasar atau konsep utama humanistik Maslow. Yang pertama, manusia pada dasarnya baik. Berbeda dari pandangan reduksionis, Maslow percaya bahwa manusia itu termotivasi untuk tumbuh positif dan memahami dirinya sendiri. Yang kedua yaitu aktualisasi diri, yaitu tujuan tertinggi manusia dalam mencapai potensi penuhnya menggunakan bakat dan kemampuan secara maksimal untuk menjadi diri yang seutuhnya. Dan yang terakhir yaitu hierarki kebutuhan, yaitu manusia memenuhi kebutuhan secara bertingkat dari bawah ke atas. Yang paling bawah yaitu fisiologis, disusul dengan keamanan, cinta dan kasih sayang, harga diri, serta aktualisasi diri. Fisiologis meliputi makan, minum, dan tidur. Keamanan meliputi finansial, kesehatan, dan perlindungan. Cinta dan kasih sayang meliputi persahabatan dan keluarga. Harga diri meliputi prestasi dan rasa hormat. Serta yang paling tertinggi yaitu aktualisasi diri yang meliputi pengembangan diri dan kreativitas. Piramida hierarki Maslow. 1. Kebutuhan fisiologis meliputi dasar keberlangsungan hidup seperti makan, air, udara, tidur, dan tempat tinggal. 2. Kebutuhan keamanan meliputi keamanan fisik, stabilitas, perlindungan dari bahaya, serta keamanan finansial serta kesehatan. 3. Kebutuhan cinta dan kepemilikan meliputi hubungan sosial, persahabatan, rasa memiliki, kasih sayang, dan penerimaan dari kelompok sosial. 4. Kebutuhan penghargaan meliputi pengakuan, rasa hormat, harga diri, kepercayaan diri, pencapaian, dan status dari diri sendiri maupun orang lain. 5. Dan terakhir, kebutuhan aktualisasi diri meliputi tingkatan tertinggi dari piramida tersebut, yaitu keinginan untuk memenuhi potensi penuh diri, menjadi apapun yang mampu kita capai, dan mencapai pertumbuhan pribadi yang maksimal. Oke, teman-teman, saya akan menjelaskan implikasi dalam pendidikan menurut Maslow. Jadi, Maslow berpendapat, guru itu hanyalah sebagai fasilitator. Jadi, guru itu hanya sebagai perantara daripada murid, bagaimana murid itu bisa mengembangkan potensi dirinya. Itu yang harus diperhatikan menurut Maslow itu. Jadi bukan guru, bukan mendikte, tapi bagaimana murid ini bisa mengembangkan dirinya, bisa menjadi orang yang produktif. Fokusnya itu pertama itu berangkat dari kebutuhan dasar daripada murid itu, bukan langsung pelajaran. Kebutuhan dasar dari murid itu apa yang jadi masalah dalam dirinya itu yang harus diselesaikan. Maka dari itu selanjutnya menurut Maslow adalah self-evaluation. Jadi penilaian diri itu bukan standar masalah prestasi, tapi bagaimana menurut Maslow si murid ini bangga dengan dirinya, dengan kemampuannya. Itu saya kira sampai di sini. Terima kasih teman-teman. Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, mengapa setiap manusia ingin tumbuh dan berubah? Mengapa ada dorongan dalam diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya? Carl Rogers melalui pendekatan humanistiknya meyakini bahwa manusia pada dasarnya bersifat positif. Manusia memiliki potensi dan mampu memahami dirinya sendiri. Teori ini tidak melihat manusia sebagai objek yang dikendalikan lingkungan, melainkan sebagai pribadi yang sadar akan pengalaman hidupnya. Konsep utama dalam teori humanistik Rogers adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri merupakan dorongan fundamental untuk mengembangkan potensi secara penuh. Melalui manusia secara alami ingin bertumbuh, ingin berkembang,
dan menjadi dirinya sendiri. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki arah positif dalam hidupnya. Namun, proses ini hanya dapat terjadi jika seseorang merasa aman dan diterima. Aman untuk menjadi diri sendiri tanpa rasa takut akan penolakan atau penghakiman. Selain aktualisasi diri, Rogers juga menekankan pentingnya empati. Empati merupakan kemampuan memahami dunia dari sudut pandang orang lain, memahami perasaan dan pengalaman mereka tanpa menghakimi atau menyalahkan. Melalui empati, seseorang merasa didengar, dipahami, dan dihargai sebagai manusia. Rogers juga menjelaskan konsep diri sebagai inti dari kepribadian individu. Konsep diri merupakan cara kita memandang diri sendiri, siapa kita dan apa yang kita yakini tentang diri kita. Konsep ini berbentuk dari pengalaman hidup, hubungan sosial, dan penerimaan lingkungan. Selain itu, terdapat konsep medan fenomenal, yaitu dunia subjektif sebagai individu. Medan fenomenal mencakup seluruh pengalaman baik yang disadari maupun tidak disadari. Pengalaman inilah yang mengaruhi cara seseorang memahami realitas dan bertindak. Dengan kata lain, setiap individu hidup dalam dunianya masing-masing. Melalui pendekatan humanistik, Carl Rogers mengajak kita melihat manusia secara utuh, bukan dari kesalahan atau kekurangannya saja, melainkan dilihat dari potensi dan pengalamannya. Karena pada akhirnya, manusia seutuhnya adalah tentang berani memahami diri sendiri dan berani menjadi diri sendiri. Implikasi pendidikan menurut Carl Rogers. Pendidikan sering kali kita pahami hanya sebagai proses mentransfer pengetahuan. Namun, Carl Rogers, pendidikan adalah proses membentuk manusia. Rogers adalah tokoh psikologi humanistik, percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan alami untuk tumbuh, berkembang, dan memahami dirinya sendiri. Oleh karena itu, dalam pendidikan pembelajaran, seharusnya berpusat pada peserta didik. Siswa bukan sekedar pendengar pasif, tetapi pribadi yang aktif membangun makna dari pengalaman belajarnya. Dalam pandangan ini, guru tidak lagi berdiri sebagai otoritas yang menekan, melainkan hadir sebagai fasilitator yang membimbing dengan empati, ketulusan, dan penerimaan tanpa syarat. Ketika siswa merasa diterima apa adanya, mereka akan merasa aman untuk bertanya, untuk salah, dan untuk belajar. Rogers menekankan bahwa belajar paling bermakna adalah belajar dari pengalaman. Bukan hanya memahami teori-teori, tetapi mengaitkannya dengan kehidupan nyata dan merefleksikannya secara personal. Motivasi belajar menurut Rogers seharusnya muncul dari dalam dirinya, bukan karena tekanan, hukuman, atau sekedar angka dari rapot. Pendidikan memberi kebebasan, namun juga menumbuhkan tanggung jawab atas pilihan belajar itu sendiri. Pada akhirnya, tujuan pendidikan bukan hanya mencetak individu yang cerdas secara akademik, tetapi membentuk manusia yang sadar diri, percaya diri, dan mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Karena pendidikan bukan hanya tentang apa yang kita pelajari, tapi tentang siapa kita sedang menjadi.
Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang kelemahan psikologi humanistik, yaitu yang pertama sulit diuji secara empiris, yaitu di mana teori aktualisasi diri sulit diukur secara objektif dan validitas teorinya diragukan secara ilmuwan. Kedua, ada individualitas, yaitu di mana setiap individu terlalu fokus pada diri sendiri sehingga mereka sering mengabaikan tanggung jawab dan interaksi sosial. Dan yang ketiga, ada tidak praktis, yaitu di mana ini tidak praktis di beberapa lingkungan kelas yang besar dalam konteks pendidikan formal. Dan yang keempat, adanya bodohnya motivasi tinggi. Yang terakhir, adanya mengabaikan aspek-aspek lain, yaitu di mana manusia terlalu fokus untuk berfokus pada sisi positif manusia, sehingga mereka mengabaikan sisi gelap psikologi yang dimana tidak rasional dalam perilaku. Tentang kelebihan psikologi humanistik, yaitu yang pertama adalah pembentukan kepribadian, yaitu dimana menekankan hati nurani serta sikap kepribadian yang lebih baik. Yang kedua, meningkatkan minat dan kreativitas, yaitu dimana bisa menumbuhkan motivasi. Baik, dari penjelasan materi yang disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan pandangan bahwa manusia memiliki potensi positif untuk berkembang, bebas memilih, kreatif, dan termotivasi untuk mencapai aktualisasi diri atau menjadi versi terbaik dari dirinya. Dengan fokus pada pengalaman subjektif, pertumbuhan pribadi, dan integrasi aspek emosional, kognitif, serta sosial, berbeda dengan psikoanalisis atau dorongan bawah alam sadar dan behaviorisme seperti stimulus dan respon. Terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Bagaimana aksi dari kalian setelah kalian menonton video ini sampai habis? Apakah perlu didiskusikan? Ketika perlu didiskusikan, mari kita cek kolom komentar, ketik di kolom komentar di bawah tersebut. Nah, mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata dari kami. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.